Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Julianto SEMSI AK selaku pembimbing 1, yang terhormat kepada Ibu Logede Kusuma Dewi SEMSI selaku pembimbing 2, dan yang terhormat kepada Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi SEMSC selaku penelaah. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal yang saya telah buat, yaitu yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kepercayaan, dan Norma Subjektif terhadap Minat Penggunaan e-money pada aplikasi OPPO. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Kristina Damayanti dengan NIM 1717051297. Latar belakang. Dewasa ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi relatif mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat mempengaruhi perekonomian dunia. Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang mengakibatkan perubahan pada pola hidup masyarakat, seperti halnya dalam bidang budaya, perekonomian, pertahanan dan keamanan, serta pendidikan. Nah, di dalam perubahan di bidang ekonomi, kemajuan teknologi informasi berdampak pada tatanan keuangan Indonesia. Kemudahan yang didapatkan saat ini dalam bertransaksi merupakan salah satu akibat adanya perubahan finansial teknologi atau fintech. Teknologi finansial atau fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan teknologi dan model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Saat ini terdapat 2 sistem pembayaran yang digunakan di Indonesia, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran tunai dilakukan dengan cara menggunakan alat pembayaran berupa uang kartal atau yang sering disebut dengan istilah uang tunai. Sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai adalah pembayaran yang sudah tidak memerlukan uang fisik. Masyarakat yang telah melakukan pembayaran dengan cara non-tunai dapat mendukung program pemerintah dalam menciptakan Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT. Pada tanggal 14 Agustus 2014, Bank Indonesia mengeluarkan Gerakan Nasional Non-Tunai atau disingkat dengan GNTT. Tujuan dibuatkannya GNNT yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non-tunai, khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonomi. Seiring berkembangnya teknologi yang pesat, kini telah diciptakan alat pembayaran non-tunai dalam bentuk yang lebih praktis, mudah, dan paling cocok digunakan, yaitu sistem pembayaran elektronik atau yang bisa disebut dengan uang elektronik e-money. Pada tanggal 13 April 2009, Indonesia telah mengesahkan e-money dengan pengeluaran Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik atau e-money. Sampai saat ini jumlah uang elektronik e-money yang beredar di Indonesia mengalami peningkatan. Berdasarkan data statistik dari Bank Indonesia, jumlah uang elektronik yang beredar mengalami peningkatan yang cukup pesat. Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah uang elektronik yang beredar di masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebanyak yaitu kurang lebih 47,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa minat masyarakat Indonesia dalam menggunakan uang elektronik mulai mengalami peningkatan. Penggunaan sistem pembayaran e-money dengan menggunakan aplikasi online telah menjadi tren di kalangan masyarakat di era modern ini. Salah satu aplikasi yang mendukung program pemerintah adalah OPPO, yang merupakan produk finansial teknologi berbasis aplikasi digital payment. Dengan banyaknya persaingan pada perusahaan yang mengeluarkan sistem pembayaran digital, OPPO membuat sebuah strategi kerjasama dengan beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti Bank Mandiri, Alfamart, Grab, dan Moka. Kerjasama tersebut dilakukan oleh OPPO agar dapat memberikan kepercayaan terhadap transaksi non-tunai dan juga dapat mempercepat pengembangan jaringan. OPPO telah resmi diluncurkan oleh PT Visionet Internasional pada bulan September 2017. OPPO merupakan aplikasi yang dapat memberikan solusi pembayaran non-tunai yang lebih cepat dan mudah dalam melakukan proses transaksi pembayaran oleh masyarakat di era modern ini. Diketahui, OPPO telah resmi terdaftar di Bank Indonesia dengan nomor 19/661/DKSP/SRT/B.
Minat masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran menggunakan e-money pada aplikasi OVO semakin meningkat setiap tahunnya dikarenakan banyaknya kemudahan dan promo yang ditawarkan kepada pengguna aplikasi OVO. Trisno Nugroho selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mengatakan bahwa pengguna e-money di Bali mengalami peningkatan pada bulan Maret tahun 2020 sebesar 20,33% dibandingkan pada bulan Februari 2020. Berdasarkan data statistik yang didapatkan langsung dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, terdapat 9 kabupaten kota yang telah menggunakan e-money sebagai alat pembayaran non-tunai. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa uang elektronik yang beredar di Kota Denpasar tergolong tinggi yaitu sebesar 490.367 dibandingkan dengan Kabupaten Buleleng sebanyak 407.045. Akan tetapi, dikutip dari liputan6.com, jumlah penduduk yang tertinggi di Bali pada tahun 2020 berada di Kabupaten Buleleng sebanyak 791.081 jiwa, sedangkan pada Kota Denpasar memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit yaitu sebanyak 725.314 jiwa. Sementara dengan kondisi geografis dan jumlah populasi yang cukup besar, seharusnya Kabupaten Buleleng menduduki peringkat 1 dalam peredaran uang elektronik. Hal ini dikarenakan dapat mempermudah dalam memperluas akses layanan sistem pembayaran e-money di Kabupaten Buleleng. Ini diakibatkan karena masih banyak masyarakat Kabupaten Buleleng yang belum menggunakan e-money sebagai alat pembayaran non-tunai. Di Kota Singaraja, sudah banyak pedagang UMKM dan minimarket yang telah menyediakan layanan pembayaran online melalui OVO. Hal ini dapat memberikan kemudahan konsumen dalam melakukan pembayaran non-tunai. Selain itu, transportasi online Grab merupakan transportasi yang berkembang di Kota Singaraja yang di mana Grab sudah menyediakan layanan pembayaran online dengan menggunakan aplikasi OVO. Dalam teknologi acceptance models, faktor kemudahan berhubungan dengan sikap terhadap penggunaan teknologi tersebut. Suatu sistem yang diciptakan harus mudah diaplikasikan atau digunakan oleh penggunaan tanpa mengeluarkan usaha yang memberatkan, agar pengguna dapat menggunakan suatu sistem tersebut tanpa ada usaha yang menyulitkan. Persepsi kemudahan memiliki pengaruh terhadap minat penggunaan OVO. Apabila seorang individu merasa percaya bahwa teknologi tersebut mudah digunakan. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adnyanti pada tahun 2015 di mana persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat penggunaan e-money. Selain itu, kepercayaan terhadap produk juga berpengaruh terhadap minat penggunaan layanan uang e-money OVO. Kepercayaan adalah kemudahan mengandalkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Kepercayaan dalam penggunaan e-money OVO yang mana pihak penyedia layanan akan memberikan rasa nyaman dan jaminan atas segala yang berkaitan dengan transaksi e-money terhadap penggunaan e-money OVO, sehingga penggunaan e-money tidak akan berpindah ke penerbit e-money yang lain dan tetap percaya menggunakan e-money OVO. Nah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari pada tahun 2020 dan Cindy pada tahun 2018 dan Mustafa dan Nur Hasanah pada tahun 2020 yang dimana kepercayaan berpengaruh terhadap minat penggunaan uang elektronik. Theory of Resonant Action atau TRA yang dikembangkan oleh Fishbein dan Azin pada tahun 1975. TRA menyatakan bahwa penentu utama perilaku konsumen yang sebenarnya adalah keinginan atau minat untuk berperilaku. Minat untuk berperilaku ini dipengaruhi oleh sikap perilaku dan norma subjektif. Norma subjektif akan dipengaruhi keyakinan akan pendapat orang lain serta motivasi untuk menaati keyakinan atau pendapat orang lain atau referen. Hal ini dapat dikatakan bahwa ketika seorang calon pengguna e-money OVO menganggap pentingnya referensi dari kelompok tersebut, maka akan meningkatkan minat mereka untuk menggunakan e-money pada aplikasi OVO. Penelitian yang dilakukan oleh Utomo pada tahun 2018 yang mengatakan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap minat penggunaan e-money. Identifikasi masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasikan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, minat masyarakat Indonesia dalam melakukan pembayaran dengan menggunakan uang elektronik sudah mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Namun, jika dibandingkan dengan negara tetangga, pengguna e-money di Indonesia masih tergolong rendah. Yang kedua, populasi penduduk Kabupaten Buleleng cukup tinggi dibandingkan dengan Kota Denpasar. Hal ini dapat memperluas akses layanan sistem pembayaran e-money. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat Kabupaten Buleleng yang belum menggunakan e-money sebagai alat pembayaran non-tunai.
Yang ketiga, masyarakat Kota Singaraja lebih memilih penggunaan pembayaran tunai ketimbang penggunaan pembayaran uang elektronik, meski sudah banyak pedagang UMKM dan minimarket yang telah menyediakan layanan pembayaran online melalui OVO. Berdasarkan latar belakang dan beberapa masalah yang terkait serta meningkat banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat pengguna e-money pada aplikasi OVO, maka peneliti mengambil 3 faktor yang telah dibahas sebagai variabel penelitian, yaitu pengaruh persepsi kemudahan, kepercayaan, norma subjektif terhadap pengguna e-money pada aplikasi OVO. Pengguna yang dimaksud di sini adalah pengguna aplikasi OVO yang merupakan masyarakat Kota Singaraja yang menggunakan atau pernah menggunakan layanan e-money pada aplikasi OVO. Rumusan masalah penelitian. Berdasarkan hal yang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat penggunaan layanan e-money OVO pada masyarakat di Kota Singaraja? Yang kedua, apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat penggunaan layanan e-money OVO pada masyarakat di Kota Singaraja? Dan yang ketiga, apakah norma subjektif berpengaruh terhadap minat penggunaan layanan e-money OVO pada masyarakat Kota Singaraja? Tujuan penelitian pertama untuk mengetahui persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat penggunaan layanan e-money OVO pada masyarakat Kota Singaraja. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kepercayaan berpengaruh terhadap minat penggunaan layanan e-money OVO pada masyarakat Kota Singaraja. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap minat penggunaan layanan e-money OVO pada masyarakat Kota Singaraja. Adapun manfaat penelitian. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai pengaruh persepsi kemudahan, kepercayaan, dan norma subjektif terhadap penggunaan e-money pada aplikasi OVO di Kota Singaraja. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi perusahaan OVO dan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya. Dan yang terakhir, manfaat bagi peneliti selanjutnya. Melalui penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak-pihak terkait melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang sama serta mampu memiliki dan memilah pembahasan yang telah dipaparkan. Kajian teori. Yang pertama, teori operation action, yaitu minat untuk perilaku ini dipengaruhi oleh sikap perilaku dan norma subjektif. TRA merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku yang berubah berdasarkan hasil dari minat perilaku, dan minat perilaku dipengaruhi oleh norma sosial dan sikap individu terhadap perilaku. Yang kedua, teknologi acceptance model atau TAM. TAM merupakan memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan pada pengaruh, yaitu memiliki 2 faktor. Yang pertama, persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan. Yang ketiga, uang elektronik adalah alat bayar elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, minat. Minat merupakan kecenderungan seorang untuk menentukan pilihan aktivitas. Yang kelima, persepsi kemudahan merupakan didefinisikan sebagai tingkat di mana seorang meyakini bahwa penggunaan teknologi informasi merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya. Yang keenam, kepercayaan merupakan penilaian seorang individu setelah memperoleh, memproses, dan mengumpulkan informasi, kemudian akan menghasilkan berbagai penilaian dan anggapan. Dan yang terakhir, norma subjektif merupakan kecenderungan yang dipelajari dari konsumen melalui keyakinannya bahwa referensi berpikir tentang sesuatu yang akan dilakukan oleh konsumen. Hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, Aristaika Dianti pada tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, dan Daya Tarik Promosi dan Kepercayaan terhadap minat penggunaan layanan e-money. Yang kedua, Grace Giovanni Octavia dan Raisa Pratiwi pada tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Persepsi Manfaat terhadap minat penggunaan dalam bertransaksi menggunakan e-money. Yang ketiga, Cindy Pamungkas pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Kepercayaan, Kegunaan, dan Kemudahan terhadap minat penggunaan mobile money cash. Yang keempat, Ikhwan Triutomo pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Manfaat, Sikap dan Norma Subjektif terhadap penggunaan e-money di kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Dan yang keenam, Novera Delvi Permata pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Subjektif Norm, Kegunaan, Keamanan, dan Manfaat terhadap minat penggunaan berlanjut
elektronik e-money OVO. Yang ketujuh, Rajuli Mustafa dan Akhirman Nur Sanah pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Persepsi Kepercayaan, dan Daya Tarik Promosi dan Pengetahuan Produk terhadap minat penggunaan e-money card di pelabuhan PTX. Dan yang terakhir, Putu Dia Cynthia Saraswati pada tahun 2020 yang berjudul Determinan Minat Penggunaan e-wallet OVO pada Transportasi Online Grab. Persepsi kemudahan X1 pada minat penggunaan e-money pada aplikasi OVO. Kepercayaan X2 berpengaruh terhadap minat penggunaan e-money pada aplikasi OVO. Dan yang ketiga, norma subjektif X3 mempengaruhi minat penggunaan e-money pada aplikasi OVO. Selanjutnya, metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2021. Jenis penelitian dan sumber data. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif berupa data. Penelitian mendapatkan data secara langsung melalui kuesioner yang dibagikan melalui link form Google Form pada masyarakat Kota Singaraja. Populasi penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Singaraja yang menggunakan aplikasi OVO sebagai alat pembayaran elektronik. Sampel penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengambil sampling yaitu dengan menggunakan metode convention random sampling dan dengan syarat masyarakat Kota Singaraja yang telah menggunakan atau pernah menggunakan e-money OVO sebagai metode pembayaran. Pada penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan sampel sebanyak 100 responden. Metode dan teknik analisis data. Yang pertama, uji statistik deskriptif. Yang kedua, uji kualitas data. Di sini uji kualitas data menggunakan dua pengujian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga, uji hipotesis yang dimana menggunakan tiga penguji yaitu analisis regresi linear berganda. Yang kedua, uji signifikan parameter individual, dan yang ketiga, uji koefisien determinasi. Yang keempat, uji asumsi klasik dengan menggunakan dua pengujian yaitu uji normalitas dan uji multikolinearitas.